Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Biwasilati ruhul amin fi hadha zaman. Sayyikhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu warada wa qaddasallahu sirra nuran. Summa alhamdulillah alladzi fadala ba'da ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bisumusil ma'arifi wa anwaril irfaniyah wa ahabahu ilaihi mahabbatan fihi hatta la yara biha siwahu wa walahu biha alaih bima'unatihi wa bikaramatil wilayah khususan karamati Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa radha wa qaddasallahu sirrah. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi washabihi amma ba'du. Ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Kutub As-Samadani wa nafa'allahu bi ulumihi wa syurri barakatihi fi dharraini khairi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa yang sangat kita sama-sama muliakan Guru Agung Syekhina wa mursyidina wa murabi arwahina wa tabibu qulubina Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu wal arda wa qaddasallahu sirra nuran. Al-mukarramin yang mulia yang saya hormati, hadirin wal hadirat, zakirin wa zakirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, khususnya Sahibul Bait, Sahibul Al-Bukah, Sahibul Maqam. Kita berdoa kepada Allah melalui berkah karamah syafaat Syekh Mursyid kita, khususnya pemangku manaqib, khususnya pemilik tempat, umumnya semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak acara manaqib pada sore hari ini. Allah jadikan manusia-manusia yang berkelimpahan rizki, berkelimpahan uang, panjang umur, sehat walafiat, bertambah soleh-solehah, apapun hajatnya Allah ijabah, segala urusan Allah permudah. Allah beri rizki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal khidmah, istiqomah, uttaba'ah ila al-silsilah. Berkah karamah bangsa Al-Fatihah. Al-mukarramin, hadirin wal hadirat, para alim, para ulama, santriwan, santriwati, perlu diketahui tentang makom taroki. Di kita jarang dibahas, di internal kita jarang dibahas tentang makom taroki.
Walaupun sebenarnya sedang berjalan gitu. Makom taroki itu tahapan melewati makom-makom atau tingkatan-tingkatan syahwat nafsu. Jadi perjalanan naik. Secara praktek sudah, tapi keilmuannya jarang dikupas. Ini jujur saja, jarang dikupas tentang keilmuannya. Karena di internal lingkungan kita sistem pembinaannya kan di manakiban. Saya dulu ketika sebelum ke Suryalaya bertorikot di mursyid yang awal, pembinaannya yang ngaji kitab gitu. Makanya jadi tahu gitu. Jadi tentang seorang salik di dalam melaksanakan suluknya itu melewati tahapan-tahapan atau pos-pos hawa nafsu sehingga disebut makomat. Dalam Ihya Ulumuddin ada 10. Ya, tapi dalam kitab yang lain ada 9. Ulama berbeda-beda. Di antaranya Abu Thalib Al-Makki menjelaskan ada 10, ada 9. Ada 9. Nah, ulama yang lain menambahkan jadi 10 katanya begitu. Apa itu yang 9? 1, tahapan taroki yang pertama adalah tobat. Makanya kenapa di internal torikot kita ketika akan masuk menjadi seorang murid atau langkah pertama menjadi salik mesti talqin dulu. Jadi talqin dzikir itu adalah implementasi dari tobat. Karena manusia tidak akan bisa berhenti dari bongkot atau pokok dosa, yaitu yang sepakat ulama mengatakan ghaflah anillah, hati lupa kepada Allah adalah pokok dari segala dosa, tidak akan bisa terputus, tidak akan bisa taubat kecuali melalui talqin. Makanya di internal tarekat kita siapa saja ditanya sudah talqin. Ya, talqin itu makomat pertama di dalam proses perjalanan suluk. Bahasa lainnya adalah makom tobat. Nah, kita percepat saja ya, karena ini penting untuk pengetahuan juga. Walaupun prakteknya kita sudah. 1, tobat. 2, sobar. Makanya ikut guru itu syaratnya sobar. Kalau tidak sabar, banyak saudara-saudara kita yang berhenti pada akhirnya. Karena tidak sobar ya tete. Sobar diuji oleh guru melalui maklumat-maklumat. Benar apa benar? Kan banyak yang mundur. Ya. Diuji dengan maklumat. Maklumat partai. Maklumat rokok. Nanti maklumat peci merah putih. Apalagi? Tongkat. Oh. Tongkat. Manfaatlah menuju nyeri cangking Peri tadi. Saya alhamdulillah diberi nikmat. Ya. Jadi intinya mereka atau saudara kita yang memilih mundur itu karena tidak sabar, tidak kuat sabar atas ujian dari Allah melalui lisan khalifahnya. Jadi ketika Sahabat mengeluarkan maklumat, itu hakikatnya firman Allah yang dikeluarkan melalui khalifahnya. Yang hanya satu pada masanya. Banyak yang tidak tahu Pak Heri. Sehingga maklumat diperdebatkan. Itu sahabat jangan mendebat Allah itu. Gitu. Ya. Ini maka saya buka keilmuannya. Karena alhamdulillah izin Allah saya berangkat
nyantri dulu gitu sebelum ke Suryalaya. Jadi ngaji kitab heula gitu. Di papa jadi ketemu gitu. Oh, pantesan. Ternyata sistem pembinaan di Thariqat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Ma'ad Suryalaya Sirna Rasa, baik di zaman Abah Anom juga sekarang di zaman Abah Aos, sistem pembinaannya melalui khidmat ilmiah pada manakiban. Makanya saya mengajak dan menghimbau kepada para dai yang ngisi di manakiban khidmat ilmiah, tolong pure sampaikan keilmuan supaya ikhwan paham. Janganlah panggung manakib yang mulia ini menjadi ajang mengeluarkan unek-unek pribadi. Jangan. Tekengi kata teh. Nyinggung ka ditu, nyinggung ka dieu. Nya, sok aya dugar-dagor pangnya. Ulah sok sinirisasi sampir enggak boleh. Ya. Sampaikan saja keilmuan, luruskan niat. Karena masih banyak ilmu-ilmu yang belum tersampaikan. Jadi kalau ada seorang mubalik nyampaikannya sentimen-sentimen pribadi, indikator otaknya kosong gitu. Banyak kajian-kajian yang mesti disampaikan. Ya. Ini kalau dibawa kitabnya banyak ini. Tadi saya sudah bawa tapi karena hujan akhirnya simpen kita udah di HP aja lah saya bilang. Ini pangersabah Masya Allah Pak. Kitab Fadhailu Suhur li Talibi Ridha'i Rabbil Ghafur itu kalau dibuka daftar atau redaksi kalau dalam skripsi footnote-nya catatan dari kitab apa banyak itu belasan itu. Ini saya ambil dari kitab Hidayatul Azkiya, kitab Ihya Ulumuddin. Kita percepat. 1. Makom tobat. Buktinya talqin. 2. Tahapan yang kedua adalah sobar. Jadi syarat ikut guru mursyid itu mesti sobar. Kalau tidak sobar pasti terjadi perpisahan. Fafiraku bainahuma. Kalau tidak sobar di dalam kita melaksanakan suluk thariqat bersama Syekh Mursyid, kalau tidak sobar, kata para sahabat, fafiraku bainahuma, pasti terjadi firaq. Firaq itu pisah. Bukti saudara-saudara kita yang tidak sabar akan maklumat kan pada mundur sekarang, memilih mundur. Mundur teratur. Ya. Padahal pisah sama guru mursyid teh bala musibah itu teh. Kemudian syukur. 3. Bukti syukur kita dididik oleh Syekh Mursyid senantiasa jangan meninggalkan dzikir kepada dan senantiasa kita belajar bersyukur terhadap yang sesuatu yang sudah ada di tangan kita syukuri. Praktek syukur bukan hanya ucapan. Kalau praktek syukur hanya sebatas ucapan tidak terlalu sulit. Ya, wah ya. Tapi terkadang dengan lisan juga suka lupa. Praktek syukur kita mentasarufkan segala sesuatu yang kita miliki, ya, dari mulai diberikannya jasad, kesehatan, kekuatan, harta, ilmu, ditasarufkan semuanya tujuannya ilahi anta. Buktinya kita la ilaha. Terus zikir jangan berhenti. Berapa tuh? 4. Taubat, sobar, syukur. 3 berarti ya. Keempat, ya buktinya taubat itu talqin. Kemudian tobat. Tobat itu buktinya talqin. Itu makom tobat itu teh. Dari tobat naik, sobar. Kemudian syukur. Nah, dari syukur naik roja. Roja itu besar pengharapan kepada Allah. Bersandar hanya kepada itu roja namanya. Kalau bersandar kepada manusia,
atau punya pengharapan kepada manusia namanya toma. Toma itu kepada manusia. Kalau roja hanya kepada melalui wasilah Syekh wasilah guru musik itu. Makanya kenapa mesti robitoh? Robitoh itu adalah bentuk dari implementasi sikap roja kita kepada Allah. Robitoh kepada guru. Artinya kita menaruh harapan besar. Kita punya pengharapan yang besar kepada Allah melalui Syekh Mursyid. Makanya mesti robitoh. Harapan kita, dzikir kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Makanya ibadah kita pakai robitohnya sudah. Robitoh bukan membayangkan. Robitoh itu mengamalkan segala petunjuk irsyadat, taujihat, semur. Pakai merah putih, robitoh. Bawa tongkat, robitoh. Dikirnya gerakannya sekarang ikut pangsa, robitoh. Datang ke manakiban sebelum mulai waktunya, bukan datang kalau malam datang isya misalnya. Karena ada yang nanya, Pak Kiai itu bagaimana katanya yang suka datangnya habis amalia isya beres baru datang ikut manakibannya saja. Pertanyaannya, kalau lagi amalia di mana? Ya nggak tahu katanya di mana. Itu gimana? Oh, saya tidak bisa menjaz, saya bilang. Saya tidak bisa memberikan penilaian karena itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Tinggal tanya saja, ikut siapa gitu. Rek nuturkeun saha, dapang sabah malam manakiban malam datang sebelum maghrib. Kalau datangnya isya, kutluk misalnya, apalagi pengen ditugaskan ceramah, wah itu mah kaleled, tahu kaleled? Kabawa palid, terbawa hanyut semuanya, habis itu. Nah, maka saya begitu Pak Heri, saya tidak berani. Itu tidak. Saya hanya memberikan jawaban kepada orang yang bertanya tersebut. Tinggal ditanya saja. Upami pangersa kiai teh nuturkeun saha gitu we. Gitu. Saya tidak berani, itu salah. Saya tidak berani karena bukan ranah, bukan wilayah saya untuk menghakimi sesama murid, tidak. Tinggal tanya saja diri sendirinya. Saya datang ke manakiban setelah beres amalia isya. Pertanyaannya, pangersa abah seperti itu atau tidak? Tinggal ditanya. Nanti yang berikan penilaian ya diri sendiri. Artinya introspeksi. Jadi enak kalau begitu ya. Tidak menjudge seseorang. Jadi roja yang keberapa? 4. Kelima, khauf. Khauf itu khauf pakai khauf. Khauf itu rasa takut yang diiringi ibadah, yang diiringi penghambaan. Itu namanya khauf. Di atas khauf ada lagi, tapi saya tidak terlalu panjang karena berbicara sedang makomat yang 9. Roja, khauf, ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Roja besar pengharapan terhadap Allah. Khauf besarnya rasa takut kepada Allah yang disertai ibadah. Karena saya takut ya Allah, takut kepada Allah mendekat. Artinya melakukan ibadah. Kalau takut terhadap binatang buas, lari, menjauh. Bedanya begitu. Ulangi, takut kepada binatang buas, lari menjauh. Takut kepada Allah, lari mendekat. Lari dari binatang buas dengan kaki, lari mendekat kepada Allah dengan hati. Gitu. Ya, bedanya seperti itu. Karena fafiru ilallah labirijli, lari cepat menuju Allah itu bukan dengan kaki. Ya, bal biqalbi, tapi dengan hati. Hati yang dikir itu adalah hati yang berzikir kepada Allah, yang di dalamnya ada robitoh, itu adalah bukti praktek dari roja dan khauf. Itu makomat taroki. Kemudian zuhud, tawakal. Ini kalau dibaca kitabnya mah enak. Zuhud dan tawakal
dua kalimat yang berbeda, tetapi pembahasannya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Dan saya sudah baca kitab Bangsa Abah. Antara menerima segala pemberian qanaah, menerima segala sesuatu pemberian dari Allah dengan lapang dada, dengan senang hati, walaupun tidak sesuai dengan keinginan nafsu, itu qanaah. Maka kata Bangsa Abah, qanaat itu tidak akan bisa tercapai kecuali ketika dia sudah zuhud kepada Allah. Apa itu zuhud? Zuhud itu menaruh besar pengharapan kepada Allah bahwa bagiannya itu lebih baik, lebih besar, lebih utama daripada sesuatu yang ada di tangan manusia yang datang kepadanya. Makanya tidak lepas dari tawakal. Tawakal itu meyakini bahwa bagian dirinya dari Allah tidak akan terhalangi oleh apapun dan siapapun. Jadi memperkokoh keyakinan bahwa bagian dirinya dari Allah, rizki dari Allah itu tidak terhalang oleh apapun, oleh siapapun. Ketika Allah mencatat bagian rizki untuk kita, sekolong langit orang menghalangi, rizki itu tetap akan sampai kepada kita. Ketika Allah tidak mencatat di dalam qada mubram Allah atau qada mu'alaknya Allah, tidak tercatat rizki bagian kita, sekolong langit orang membantu, tidak akan datang, tidak akan sampai kepada kita. Itu namanya tawakal. Maka saya dikatakan bahasan tawakal, qanaat dan zuhud tidak bisa dipisahkan. Nah, zuhud dan tawakal adalah bagian dari makomat. Tahapan-tahapan, pos-pos yang mesti dilalui oleh seorang salik. Belajar. Alatnya la ilaha. Pan dulu masa sebelum belajar dikirnya kahayang teh Allah teh kudu nurut ke orang gitu ya. Maksanya. Jadi doa itu bukan berdoa itu bukan ibadah, tapi berdoa teh hayang ngatur Allah. Dulu seperti itu. Ayeuna kitu keneh teh. Pan kitu. Ya Allah. Abi teh pan kieu atuh kuduna ge ngarti atuh Gusti ka abdi gitu ya. Sehingga Bangsa Abah menyampaikan berdoa itu bukan untuk mendikte Allah, mengatur Allah. Doa-doa yang kita sampaikan, yang kita panjatkan sekedar melaksanakan ibadah perintah Allah. Ud'uni astajib. Karena apa? Bagian kita sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal sabar nunggu waktunya. Itu saja sebenarnya. Nah, juhud, tawakal. Kemudian ridho dan mahabbah. 9. 1. Tadi tobat. Kemudian sobar, syukur, roja, khauf, juhud, tawakal, ridho, mahabbah. 9 makomat taroki seorang salik. Nah, seorang ulama ahli marifat menambahkan satu lagi. Kata Ba'do Arif. Berkata seorang ulama ahli marifat yang ke-10 itu dimasukkan adalah makom tolab. Apa itu tolab? Ngaji. Makom tolab namanya. Kenapa makom ngaji dimasukkan sebagai makomat taroki? Karena setiap salik tidak akan paham definisi-definisi yang tadi disebutkan. Tidak akan paham bagaimana tahapan-tahapan melangkah yang pertama mesti dilakukan. Kecuali ilmunya dulu tahu. Makanya saya menyarankan khususnya di Marusa Jasmer. Jangan berhenti ngaji. Jangan berhenti dikir. Saya begitu Pak Heri. Makanya kenapa jadi siswa tinggi, sekolah tinggi.
Itu untuk apa? Untuk menambah perbendaharaan keilmuan. Supaya apa? Lamun torekat disampaikan ku kiai hanya lulusan kastrologi. Ya. Hanya lulusan pesantren tok. Kata Bano, masyarakat matanya melek sebelah. Begini. Artinya torekat akan dipandang sebelah mata kalau disampaikannya oleh santri. Tapi kalau torekat disampaikan oleh seorang kiai santri plus sarjana, apalagi para profesor-profesor, masyarakat akan melek dua-duanya. Sehingga thariqah ini bukan amalan orang-orang marginal. Jadi sekarang terbantahkan. Yang mana dulu orang-orang barat mengatakan amaliyah tasawuf adalah amaliyah orang-orang marginal. Terbantahkan ketika tahun 1970, Bapak Presiden Muhammad Soeharto memutuskan untuk memilih untuk menjadi murid Abah Anom. Sejak tahun itu terbantahkan bahwa thariqat bukanlah amalan orang-orang marginal, tetapi thariqat juga amalan para petinggi-petinggi negara. Saya berdoa kepada Allah, semoga Bapak Prabowo menjadi pengamal thariqat. Saya berharap. Ya. Saya punya, karena Bapak Prabowo sekarang luar biasa. Ingin belanya kepada masyarakat. Membuktikan dedikasi beliau. Bahkan beliau berjanji, jangan dulu saya mati sebelum melihat rakyat Indonesia sejahtera. Kan begitu. Makanya Bapak Prabowo, nyun sewu Pak, membangun Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, membangun jiwa masyarakat Indonesia dengan thariqat, dengan la ilaha. Kan itu lagu Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang didahulukan membangun jiwa. Jiwa itu adalah qalb. Maka berbicara thariqat adalah berbicara wilayah qalbu, wilayah batin. Karena sabda Nabi, innal jasadi ibnu adam mudghah, faida saluhat saluh jasadu kullu fil fasad kullu allahiyal qalb. Ketahuilah di dalam jasadnya anak Adam ada segumpal darah, ada segumpal daging. Jikalau baik, maka akan baik seluruh produktivitasnya. Lisannya akan baik, otaknya akan baik, tangan kakinya akan baik untuk bekerja, untuk melangkah, berkarya. Otaknya bukan otak mafia, otak kriminal, otak koruptor. Tapi otaknya bagaimana cara membangun negara, mensejahterakan masyarakat. Kalau kolbunya baik. Maka kata Nabi, ala hiya al-qalbu, ketahuilah itulah kolbu. Kolbu itu dimensi abstrak batin manusia. Bukan daging secara fisik. Maka thariqat itu wilayahnya. Untuk mengolah kolbu. Alhamdulillah. Jadi sejak tahun 70 orang-orang barat sana yang mengatakan thariqat hanya amalan orang-orang marginal terbantahkan. Jadi sekarang kita mesti speak up, berani mengatakan bahwa thariqat ini adalah amalan para raja. Bukan orang-orang pinggiran. Para raja. Dulu orang Malaysia namanya Wakil Takin Abah Anom, Tun Datuk Sakaran Bing Dandai. Beliau Raja Negeri Sembilan kalau tidak salah di Malaysia, negara bagian Malaysia. Bahkan kalau mau menurut sejarah,
ulama-ulama yang berani melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda adalah mereka ulama-ulama ahli thariqat. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman kemana-mana bawa tongkat. Hebatnya Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau seorang Panglima Besar plus guru agama. Maka ketika ada pengkhianat melaporkan kepada penjajah, ini sedikit sejarah. Sudirman dan pengikutnya ada di daerah situ sedang berkumpul. Lapor ke Belanda. Jenderal Sudirman diberikan firasah yang tajam karena seorang pengamal. Dia tidak pernah batal wudhu. Dia diberikan pandangan hati yang kuat. Mencium, memandang ada pengkhianat yang melaporkan kepada penjajah. Maka Panglima Besar Jenderal Sudirman atas izin Allah, petunjuk dari Allah kepada para pengikutnya. Panjenengan semua salin. Pakai pakaian santri, pakai sarungan, pakai pecian, kita ngaji. Lagi ngaji begini, datang Belanda. Mana Sudirman? Itu. Dia guru agama katanya, dia sedang mengaji. Tidak mungkin dia seorang tentara katanya begitu. Kamu bohong, bedor. Si pengkhianat nanti. Kan pengkhianat begitu rata-rata. Ya. Ingin mendapatkan sesuatu dari pengkhianat ini mengorbankan orang lain. Padahal itu anak didik, anak buahnya Sudirman sendiri. Ditanya, sedang apa? Kami sedang ngaji ilmu agama. Apa yang diajarkan? Bagaimana cara wudhu, cara ibadah. Belanda percaya orang pakai sarungan semuanya. Gak ada periksa bedil-bedil, gak ada. Makanya kita juga belajar atas petunjuk Pangersa Abah. Kita senantiasa belajar untuk dawam wudhu. Jadi para ulama-ulama, para pembesar-pembesar di negara kita, beliau pengamal thariqat. Ya, Bapak Presiden Muhammad Soeharto tahun 70 itu saya mendengar cerita riwayat dari Pangersa Abah. Ya. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala sini. Tuh kitabnya macam kabaca, kitab aslinya macam kabaca. Nah, sedikit saja bertabaruk lah, ya. Satu kalimat, bukan satu kalimat. Ini karena kalam Pangersa Abah. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus fi kitabihi wa ta'allam man ilma yusahihun ta'atan wa akidatan wa muzakiya qalba asqalan. Dan kita biasanya lamun dulu mengaji azkiyah mah pakai nadom. Wa ta'ala man ilman yusahihu ta'atan wa akidatan wa muzaki qalban asqala. Pelajarilah olehmu ilmu untuk memperbaiki ketaatan. Fikih berarti cara wudu, mengetahui air, cara takbir. Kau sudah ajarkan takbir ada 4 kali, jangan lupa itu fikih itu. Kemudian wal akidatan, pelajari ilmu untuk memperbaiki atau meluruskan akidah tauhid. Wa muzakiya qalba, untuk mensucikan kolbu hati, tasawuf thariqat. Maka askolan, supaya hatimu mengkilap. Jadi 3 ilmu pelajarilah. Ilmu untuk memperbaiki ketaatan, ilmu untuk meluruskan akidah atau memperbaiki akidah. Ketiganya ilmu untuk mensucikan kolbu supaya mengkilap, supaya bening. Berarti fikih, tauhid, tasawuf. Dari mana? Ini dari la ilaha illallah, la ma'buda illallah,
La ilaha illallah, la maksuda illallah, la ilaha illallah, la maujuda, la ma'bud cara ibadah, fikih. La maksud bagaimana kita belajar usul, tasawuf. La maujud untuk mengetahui segala sesuatu yang diadakan, yang diciptakan, ilmu tauhid. Allahul wajibul wujud wal makhluk al maujud. Allah itu wajib ada. Wah, adanya Allah sebelum kata ada itu diadakan. Karena adanya kata ada setelah Allah menciptakan manusia dengan lisannya mengatakan ada. Adanya Allah tidak butuh kepada yang mengadakan. Adanya Allah sebelum kata itu ada. Adanya Allah tidak perlu yang mengadakan. Adanya Allah akan tetap ada setelah yang diadakan itu tiada. Adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Jadi otot larinya nanti sifat wajib 20 terbagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Wah panjang doi ka ditu na ngaji teh. Loba keneh Pak Heri. Makanya al-wujud, Allah al-wujud itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang dinisbatkan kepada Allah secara nafsi, secara diri Allah. Allah itu wajibul wujud. Sifat dari sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat iradat ilmu hayat basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an lafadznya sudah hafal, tinggal diserapkan karena diri kumaha carana engke aya carana sing panjang umur we nya. Da sifat wajib teh bukan untuk hafalan, untuk diamalkan. Diserapkan karena diri maksudnya. Mungkin orang lain tidak sampai sana. Kok Lukman ngomong begitu? Kita belajar rasa, Pak. Tarekat itu rasa. Rasana Allah teh kudu nepi kana urang. Kan perintahnya jelas. Takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Maksudnya naon? Jadikanlah sifat-sifat Allah menjadi sifat-sifat dirimu. Dulu sosok manusia yang sempurna dan menyempurnakan yang merupakan tajalli sifat-sifat Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sekarang saya mursyid kamil mukamil. Jadi pangersa Abaos itu kalau saya boleh mengatakan ini bagi saya ya, berbeda silakan. Beliau pangersa Abaos itu adalah sosok manusia yang sudah menjadi tajallinya sifat-sifat Allah. Kita murid-muridnya sedang belajar berjalan menuju ke sana. Artinya begini gampangnya. Sudah berapa persenkah sifat-sifat kaabah awasan nu aya dina diri urang? Karena sifat-sifat abawas itu sifat-sifat Allah yang sudah terrealisasikan dalam kehidupan. Lamun ngaji tauhid lain hafalan. Ari hafal mah halus. Ngan acan jadi amalan. Saya tidak mau hanya sebatas hafal hungkul, tapi terjadi kelakuan. Saya ingin bukannya sebatas hafal, tetapi juga sudah menjadi amalan. Makanya ngajina orang bebarengan hayu. La ilaha. Untuk make dikir membawa ke hontal karena itu Pak Heri. Teu make dikir membawa ke hontal. Nyahona teh hafalan we urang teh. Sifat salbiyah. Wah panjang deui nya jam sabaraha. Panjang deui ah. Tadi. Itu wilayah tauhid. Hadihil salah satun fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa ta'ala. 3 ilmu ini fardu ain. Itu mempelajarinya. Maka
Amalkan ketika itu bahasa nage amalkan. Jadi tauhid ke lain hafalkan. Amalkan bahasa nage gitu. Maka bahasa mengamalkan artinya segala sifat-sifat wajib nu aya di Allah teh mesti jadi perilaku kita kesehari insya dihontalna la ilaha kumaha sih sifat Allah jadi kelakuan orang kieu atuh nu gampangna dina sifat wujud teh tadi wujud kidam baqa mukhalafatu lil ha qiyamuhu wah kudrat tah kudrat heula kudrat teh naon kaha ari urang manusia boga kahayang atanapi dibere hayang. Dibere hayang. Gaji tauhid ya. Manusia mah dibere hayang. Makanya manusia mah disebutna mungkinan wujud. Allah mah anu boga wujud. Allah mah nu boga iradat, nu boga kudrat. Karena anu boga kudrat iradat mah hanya dat anu ngabogaan asma wa sifat. Ari manusia mah tempat asar afal Allah. Tapak damel. Jadi manusia mah di mana urusan kebaikan eta teh hayangna inginnya melakukan kebaikan itu dari Rahmaniyah. Makanya iradati khisalun khair. Itu bahasana. Eta teh rahmat Allah. Jadi iradah itu sifat Allah. Ketika manusia ingin berbuat kebaikan, inginnya berbuat kebaikan itu iradah. Karena Allah memberikan sifat Rahman, Rahimnya. Makanya Rahman ti Allah teh ka manusia bahasana teh iradatin khisalin khair. Keinginan menyampaikan kebaikan. Tah hakikatna urang hayang kita ingin memberikan kebaikan itu hakikatnya iradat. Paham sampai sini? Insya Allah paham kemah. Maka ulah eureun ulah eureun dik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.